Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, baik. Untuk video kali ini saya akan memberikan atau melakukan penyuluhan tentang penyakit hepatitis A. Penyuluhan kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keperawatan bencana. Alasan saya memberikan penyuluhan tentang penyakit hepatitis A ini karena penyakit hepatitis A ini salah satu jenis penyakit yang muncul pada waktu bencana. Baik, yang pertama definisi dari hepatitis A. Jadi hepatitis A ini adalah suatu penyakit hati yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A atau HAV. Jadi virus ini umumnya menyebar melalui kontak dengan tinja individu yang terinfeksi atau melalui konsumsi makanan dan air yang terkontaminasi oleh virus tersebut. Lalu yang kedua, penyebab dari penyakit hepatitis A ini. Jadi, hepatitis A itu muncul karena terinfeksi oleh virus hepatitis A atau HAV. Virus ini dapat masuk ke tubuh melalui kontak dengan tinja individu yang terinfeksi atau melalui konsumsi makanan dan air yang terkontaminasi oleh virus tersebut. Lalu faktor-faktor seperti sanitasi yang buruk, kurangnya kebersihan, atau tinggal di daerah dengan kondisi sanitasi yang rendah dapat meningkatkan risiko penularan hepatitis A. Lalu yang berikut, tanda dan gejala dari penyakit hepatitis A ini. Jadi untuk tanda dan gejala dari penyakit hepatitis A ini dapat mencakup misalnya demam, kelelahan, kehilangan nafsu makan, mual, muntah, nyeri di perut bagian kanan atas, lalu kuning pada kulit dan mata, serta urin yang gelap. Lalu gejala ini itu mungkin muncul beberapa minggu setelah terpapar virus hepatitis A ini. Jadi penting untuk teman-teman semua untuk mencari bantuan medis jika mengalami gejala tersebut, terutama jika ada kerugian terkena hepatitis A. Baik, lalu yang berikut, penularan dari penyakit hepatitis A ini. Jadi, penyakit hepatitis A ini itu menular melalui kontak dengan tinja individu yang terinfeksi atau melalui konsumsi makanan dan air yang terkontaminasi oleh virus hepatitis A atau HAV. Ada beberapa cara penularan dari penyakit hepatitis A ini, yaitu yang pertama itu melalui kontak langsung. Jadi teman-teman, salah satu penularan dari penyakit hepatitis A ini yaitu bisa melalui kontak langsung. Misalnya itu sentuhan langsung dengan orang yang terinfeksi atau dengan benda-benda yang terkontaminasi oleh tinja mereka dapat menyebabkan penularan. Lalu yang kedua, bisa melalui kontaminasi makanan dan minuman. Jadi teman-teman, penularan yang kedua ini yaitu bisa melalui kontaminasi makanan dan minuman, di mana di sini mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi oleh virus hepatitis A merupakan metode umum penularan dari penyakit hepatitis A ini. Jadi ini itu dapat terjadi melalui persiapan makanan oleh individu yang terinfeksi atau melalui air minum yang terkontaminasi. Lalu yang berikut bisa melalui kontak seksual, di mana di sini itu praktik seks tanpa pengamanan dengan individu yang terinfeksi itu dapat menyebabkan penularan virus hepatitis A. Lalu yang terakhir itu kondisi sanitasi yang buruk. Misalnya lingkungan dengan sanitasi yang buruk, terutama terkait dengan penanganan tinja manusia dapat meningkatkan resiko penyebaran virus tersebut. Lalu dampak dari penyakit hepatitis A ini. Jadi teman-teman, hepatitis A ini dapat menyebabkan dampak yang sangat serius pada kesehatan. Jadi untuk beberapa dampak yang mungkin timbul akibat dari penyakit hepatitis A ini, yaitu pertama yaitu gangguan fungsi hati.
di mana di sini hepatitis A dapat menyebabkan peradangan pada hati yang dapat mengganggu fungsi hati normal. Lalu yang kedua yaitu jaundice, di mana di sini itu kuning pada kulit dan mata adalah tanda umum hepatitis A yang disebabkan oleh peningkatan bilirubin dalam darah. Lalu yang ketiga, di mana di sini tuh kehilangan berat badan, kehilangan nafsu makan dan muntah itu dapat menyebabkan kehilangan berat badan pada penderita hepatitis A. Lalu yang keempat itu kelelahan dan kelemahan, di mana di sini tuh gejala seperti kelelahan dan kelemahan umumnya terjadi akibat beban kerja yang meningkat pada hati. Lalu yang kelima yaitu gangguan fungsi sistem tubuh, di mana di sini hepatitis A itu dapat memengaruhi sistem tubuh lainnya, termasuk misalnya saluran pencernaan dan sistem kekebalan tubuh lainnya. Meskipun hepatitis A ini biasanya dapat sembuh sendiri pada beberapa kasus, terutama pada individu dengan kondisi kesehatan yang melemah, itu dapat menyebabkan komplikasi serius juga. Oleh karena itu, penting untuk mencari bantuan medis jika mengalami hepatitis A. Baik teman-teman, untuk yang terakhir itu pencegahan dari penyakit hepatitis A ini. Jadi pencegahan hepatitis A ini melibatkan beberapa langkah, antara lain yang pertama vaksinasi. Jadi teman, vaksinasi ini cukup penting untuk pencegahan penyakit hepatitis A ini. Nah, di mana di sini itu kita harus bisa mendapatkan vaksinasi hepatitis A. Jadi vaksin hepatitis A adalah cara efektif untuk mencegah penyakit ini. Dan vaksinasi ini dianjurkan terutama bagi mereka yang beresiko tinggi atau yang bepergian ke daerah dengan tingkat infeksi hepatitis A yang tinggi. Lalu untuk pencegahan yang kedua yaitu praktik kebersihan yang baik. Jadi praktik kebersihan yang baik di sini juga cukup penting teman-teman untuk pencegahan penyakit hepatitis A ini. Di mana di sini misalnya kita harus mencuci tangan menggunakan sabun dan di air yang mengalir setelah menggunakan toilet. Dan juga sebelum makan dan setelah kontak dengan tinja. Dan ini itu membantu mengurangi resiko penularan melalui kontak langsung. Lalu untuk pencegahan yang ketiga yaitu konsumsi makanan dan air yang aman. Jadi konsumsi makanan dan air yang aman di sini juga cukup penting teman-teman untuk pencegahan atau mengatasi penularan penyakit hepatitis A ini. Lalu yang berikut, hindari berbagi barang pribadi. Ini poin yang cukup penting juga teman-teman. Jadi di sini dimana kita itu harus menghindari yang namanya berbagi barang pribadi, misalnya alat makan, gelas, baju atau barang pribadi lainnya dengan orang yang mungkin terinfeksi hepatitis A ini. Lalu yang terakhir yaitu kebersihan lingkungan. Ini juga poin yang cukup penting teman-teman. Jadi di mana di sini itu kita harus menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan di sekitar kita. Ini itu dapat membantu mengurangi risiko penularan dari virus hepatitis ini. Oke, baik teman-teman, demikian penyuluhan saya hari ini. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.